menurut BPS ya, itu untuk bawang putih mentah ya, kita itu 100% impor. What? Indonesia 100% impor bawang putih? Ya, menurut data BPS ya, bukan menurut saya ini. Iya. Wow. Emang Indonesia nggak bisa nanam bawang putih apa gimana? Yang kita nggak nyangka itu ada anak kos biasanya. Anak kos? Iya. Mana sih yang mau pas bawang putih ya? Betul. Langsung sobek ya? Langsung sobek ke sini. Nggak perlu pakai minyak nih berarti. Udah ada minyaknya. Bentar, ini kenapa sampai ada bawa-bawa lab? Kalian maksudnya bekerja sama dengan lab atau gimana? Now you are listening to The Spice Guy. Halo guys, welcome back with me, The Spice Guy. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang lumayan cukup jauh. Anda dari Surabaya nih ya berdua ya? Iya. Betul. Termasuk Crazy Rich kah? Oh iya. Hopefully. Sun ya, amin ya. Gitu kan biasanya kalau dari Surabaya tuh terkenal Crazy Rich Crazy gitu. Rich Surabaya. Kenapa sih? Tadi sempat nyinggung loh sebenarnya loh. Aku tuh teorinya gitu sih sebenarnya. Oh ya? Kalau dari Surabaya tuh hub-nya ya. Ya. Ada lagi nggak sih selain itu alasannya? Apa ya? Ya mungkin itu sih karena kebanyakan mulainya dari trading awalnya ya, komoditi trading. Kemudian ada banyak pabrik juga mungkin ya Di Surabaya itu. Iya. Tapi emang benar ya Jawa dari Timur. timur tuh ke Surabaya dulu ya? Ya, pelabuhannya kan dari Surabaya kemudian baru ke Indonesia Timur. Oke, jadi that's why kenapa banyak Crazy Rich di sana gitu. Mungkin. Oke, kita kenalan dulu deh, belum kenalan nih. Ini aku manggil Alvin ya berarti ya? Ya. Fanny, Betul. nama lengkapnya Stefani ya. Oke, kalian adalah seorang couplepreneur. Sudah menikah suami istri gitu kan ya. Betul. Gitu. Kalau boleh tahu ini kalian bisnisnya apa sih? Aku ngeliat di sini kemasannya ada 1 2 3 gitu. Bisnis apa sih? Boleh ceritain dong? Jadi kalau secara singkat bisnisnya kita ini kan di segmen bumbu. Tapi kalau secara tepatnya itu kita ada di bumbu bawang putih cincang. Only bawang putih? Untuk saat ini kita masih bawang putih cincang aja. Fokusnya ke situ ya. Fokusnya ke situ. Nama brandnya apa? Nama brandnya Kupila. Kupila. Kenapa namanya Kupila? Karena kita ingin cari yang beda. Aha. Jadi supaya di penamaan di sosial media, di marketplace itu namanya bisa singkat. Oke. Dan FYI nama Kupila itu kita carinya pakai AI. Serius? Iya. Dari AI. Oke. Dan kita Menarik. cari-cari nama yang apa ya, yang agak beda tapi mudah disebutkan. Kupila. Tapi Iya. nggak relate sama bawang putih nggak sih menurut kalian? Kan tidak harus diwakili seputar bawang putih. Oke, misalkan Jadi- gimana? Jadi awalnya memang kita pilihnya yang mudah untuk diingat. Nah, cuman karena banyak juga masukan kok tidak terlalu asosiasi sama bawang putih kan. Jadi kita sekarang tambahkan di tagline-nya nggak kupas-kupas, Kupila pasti pas gitu. Oh, Ada keren. kup-kupnya. Itu dari AI lagi jangan-jangan. Bukan kalau itu. Mika sendiri nih ya. Bikin sendiri kalau itu. Apa tadi coba diulang? Nggak kupas-kupas, Enggak. Kupila pasti pas. Nggak kupas-kupas, Kupila pasti pas. Iya. Keren loh. Idenya siapa nih yang mikir nih? Mikir berdua sih. Mikir berdua ya. Sama tim lah. Sama tim. Oke, kita nanti ke sana ya, kayak timnya ada berapa orang dan lain-lain. Tapi kita mau gali sedikit nih ya. Ini kalian tuh mulai usaha dari tahun berapa sih gitu? Dari tahun 2022 tengah sih. Baru banget dong kalau gitu. Ya, termasuk masih baru kalau usaha Kupila. Usahanya, nikahnya kapan? Udah lama? 2023 tahun Iya, lalu. tahun lalu. Oh, jadi dari pacaran dulu, usaha bareng, Iya. terus baru nikah. Oke, kongres selamat kalau gitu. Seneng aku dengar kisah-kisah yang kayak gitu loh. Karena kan ada aja kan yang kayak partneran aja, temen aja bisa selek gitu ya. Ya. Gitu kan. Ini kan sampai nikah, berarti hopefully long lasting sampai diwarisin ke anak gitu ya. Amin. Ya, amin. Oke. Awal pertama kali yang bikin ide nih, kita bikin bisnis ini yuk, itu siapa nih? Jadi waktu itu kita kan berpikir apa ya yang bisa kita kerjain, produk atau jasa apa yang bisa kita kerjain. Nah, waktu itu sih step saya kita berpikir dulu secara luas, secara industri. Misalnya kita waktu itu mau cari yang usaha itu yang tidak seasonal. Jadi selalu ada permintaan. Kemudian kita temukan kalau seperti itu tuh mungkin di industri consumer good. Nah, dari consumer good itu kita cari
kan consumer good banyak segmennya, bisa snack, makanan instan, atau sayur, atau buah, termasuk bumbu. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Nah, kemudian kita lumayan tertarik dengan segmen bumbu waktu itu. Karena ketika saya perhatikan, di segmen bumbu ini banyak pemain itu yang kecil dan menengah. Beda dengan segmen snack. Kalau segmen snack itu banyak pemain-pemain besar. Contohnya misalnya Indofood, yang jual kacang-kacang juga itu kan juga besar sekali segmen skalanya. Beda dengan bumbu, mungkin kayak bumbu pecel, bumbu terasi, sambal. Kalau sambal mungkin sekarang udah ada yang cukup besar ya, tapi skalanya itu kan masih jauh. Jadi kita melihat peta persaingannya yang tidak terlalu besar dulu. Nah, kemudian dari sana kita teliti lagi. Bumbu itu apa sih yang masih jarang ditemui? Nah, kita menemukan bawang putih cincang. Karena di luar, bawang putih cincang itu cukup umum ditemui. Contohnya McCormick, Spice World, Dekumke itu juga menjual bawang putih cincang. Berarti kan bisnis modelnya udah ada, bisa kita jadikan pelajaran. Sorry aku potong, bawang putihnya nih mereka tuh yang cincang, yang fresh atau yang kering? Seperti ini, yang cincang. Berarti yang fresh gitu Yang maksudnya fresh, kan? iya. Oke. Jadi setelah kita teliti, bisnis modelnya mereka cukup jalan. Kemudian kita lihat-lihat juga di yang produk ini tuh memang juga cukup baik. Makanya kita memutuskan, oke, kita coba dulu di bawang putih cincang. Dan bawang putih cincang ini kan juga bumbu dasar untuk hampir semua masakan di Indonesia. Betul. Jadi kayaknya permintaannya sesuai nih dengan filter kita yang tidak seasonal gitu. Kayaknya kita pilih untuk satu produk dulu. Kenapa itulah milih bawang putih? Ya. Emang mau di situ aja atau mungkin ada rencana ke depan kayak coba bawang merah, serai, jahe yang fresh semua gitu? Kalau ke depannya sih kita punya rencana untuk ekspansi secara horizontal ya, jadi memperbanyak SKU produk. Cuman kalau sekarang kita berpikir masih belum saatnya, jadi kita masih mau secara vertikal dulu. Jadi kita kuatin dulu di produksi, efisiensi, kemudian juga di masalah distribusi. Itu kita masih banyak PR banget di masalah distribusi. Oke. Itu mulai tahun 2002. 2022. Apa sih challenge-nya ketika bikin usaha bawang putih ini pertama kali? Kalau challenge pertama lebih ke arah, kan kita awalnya pasti harus tahu kan ini kenapa sih kok belum ada di Indonesia? Kenapa di luar negeri ada tapi nggak di Indonesia? Kan alasannya bisa jadi karena memang belum pernah ada atau sudah pernah ada tapi nggak laku gitu ya istilahnya. Jadi pertama yang kita lakukan market research dulu. Kita pengen tahu kalau behavior di Indonesia ini emang cocok nggak sih? Jadi waktu itu 2022 sebenarnya kita juga cukup lama ya. Waktu R&D-nya, waktu research marketnya, trialnya, kita buat dulu prototype-nya. Baru benar-benar launching itu tahun 2023 awal. Jadi yang lama waktu itu sesi market testingnya itu. Jadi dari tahun 2022 sampai 2023 itu R&D aja sama riset? Iya, tapi risetnya langsung ke riset pasar ya. Jadi kita buat prototype dulu. Kalau di sosmed kita ada yang jelek banget lah pokoknya. Yang masih transparan kemasannya. Kemasannya transparan terus ditempel stiker. Nah itu waktu dulu kita awal-awal. Dari situ apa yang kalian temukan pada saat proses R&D dan riset market itu? Jadi kalau yang khusus tes market ya, itu kan kita kasih ke beberapa titik tempat di Surabaya. Nah itu respon market itu cukup bagus. Kita tanpa
promosi tanpa apa, cuman majang di toko, ada yang beli ternyata. Jadi kan pasar itu cukup merespon dengan baik, ada kebutuhan di produk ini. Oke. Makanya kita coba buat packaging berikutnya supaya bisa kita test market lebih luas lagi. Kita buat packaging topless itu untuk segmen MT ya, modern trade. Swalayan itu kita coba masukin lagi gitu ke swalayan. Ternyata di swalayan juga cukup jalan nih gitu. Itu 2023 itu? Itu 2022 masih kan. Udah berani masukin ke supermarket? Iya. Oke. Kemudian kita coba ini juga sih. Jadi kalau awal-awal itu lebih ke arah banyak ngobrol sama audiensnya, pembelinya. Oke. Apa diskusi apa sih yang kira-kira ditanyakan dan itu bisa merubah cara kalian berbisnis? Kalau waktu itu sih kita masih gali-gali dulu ya. Sebenarnya kebutuhannya itu oleh siapa, kemudian apa, kapan dibutuhkan. Jadi kalau waktu itu kan kita juga coba untuk jual online. Nah, lebih mudah untuk connect dengan audiens langsung kalau dari online. Karena kalau offline kan kita nggak bisa kontrol ya siapa yang kapan mau beli, siapa yang mau beli. Nah, kalau online kita tahu siapa yang beli, kita bisa kontak balik. Nah, itu dulu kita bikin program free sample. Jadi yang mau dapat sampel bisa dapat gratis, tapi kita kemudian kontak untuk tanyakan feedbacknya gitu. Gimana sih rasanya, gimana? Awalnya dulu kurang banyak feedbacknya ya, misalnya baunya yang kurang keluar, kemudian sempat juga menggelumbung, terus bocor dan lain sebagainya. Nah, tapi dari situ kita juga tahu, oh ternyata yang penting bagi mereka itu apa, misalnya baunya, atau rasanya, atau kemasannya gitu. Nah dari situ kita baru tahu beberapa hal yang kita kemudian formulasikan untuk jadi seperti sekarang. Berarti itu di riset lagi sesuai dengan feedback yang masuk gitu ya? Betul. Berarti sekarang udah nggak ada feedback lagi atau gimana? Masih banyak. Masih banyak. Apa sih kalau kita penasaran gitu ya, kalau bawang putih gitu ya, apa sih feedbacknya tadi misalkan apa ya, bau ya? Bau, ya. Bau itu paling penting. Bau itu harus penting. Terus kalian ngapain? Diapain tuh biar bau si bawang putihnya ini? Jadi kita kan dapat feedback ya. Iya. Dari pengguna, ada yang distributor tuh juga coba langsung. Yes. Terus dia bilang, kok saya waktu coba ini beda dengan kalau saya masak pakai bawang putih yang fresh gitu. Nah kita riset lagi di sana. Selain riset kita juga tanya ke lab. Jadi gimana ya kok kita dapat feedback seperti ini? Ternyata bisa kita betulkan. Jadi dari lab itu memang bilang kalau produk yang sudah diolah otomatis rasanya akan turun. Beberapa persen itu akan turun. Tapi bisa kita cegah dengan cara-cara pengolahan tertentu. Misalnya capai suhu tertentu itu kita mulai berhenti. Jadi misalnya kalau suhunya terlalu tinggi itu nanti rasanya akan hilang kalau kita tidak langsung konsumsi. Jadi kita turunkan suhunya supaya menjaga rasa dan baunya tadi itu. Oke. Bentar, ini kenapa sampai ada bawa-bawa lab? Kalian maksudnya bekerja sama dengan lab atau gimana? Ya, jadi dulu kita ini kan kalau secara umum kan kita juga bukan orang yang dari awal belajarnya tentang makanan. Bukan teknologi pangan gitu ya. Iya. Otomatis kan pengetahuannya kita untuk di sana kurang. Makanya itu kita minta tolong juga untuk ke lab. Gimana caranya kita bisa buat produk ini yang bagus dan bisa cukup tahan sampai bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Gitu. Emang ada ya lab khusus apa sih? Karena itu konsultasi loh jatuhnya loh. Iya, betul. Bener kan? Konsultasi. Gitu. Sebenarnya tidak ada yang khusus. Waktu itu juga kita agak kesusahan untuk carinya ya, karena biasanya labnya itu secara general. Nah, cuman mereka bisa bantu kita untuk misalnya cari tahu tentang ketahanan tadi. Kira-kira gimana sih caranya, prosesnya harus seperti apa biar barang ini bisa lebih tahan lama. Gitu. Proses misalnya harus sterilisasinya bagaimana, kemudian packagingnya harus yang seperti apa, tuh sih. Itu bayarnya per apa sih kalau kayak gitu? 1 kali.
Satu kali Satu aja atau per produk. pertanyaan? Bukan. Jadi misalnya nih kita ada satu produk, kita kerjasama dengan mereka. Nanti mereka akan kasih panduan cara-cara kerja seperti ini. Nah itu kemudian panduan itu kita ikuti dulu. Terus nanti kalau ada kurang atau ada yang perlu dibetulkan lagi, itu kita bisa konsultasikan dulu. Oke. Gitu. Jadi mereka lebih ke lab konsultasi dan uji produk aja ya? Ya. Bukan bikin produknya? Bukan. Bikin produk tetap di kalian? Jadi setelah kita bikin produknya, kita kirimkan ke lab itu. Kita kirimkan lagi untuk diuji lagi produk ini akan tahan sampai berapa lama. Oke, begitu. Berarti menurut kalian penting nggak sih kalau UKM tuh bikin produk juga melakukan hal yang sama seperti itu? Penting sekali Sangat sih. penting. Iya. Penting ya, karena jarang UKM mikir kayak begitu. Daya tahan produk itu menentukan distribusi produk itu bisa sampai di mana kan. Benar. Misalnya kalau daya tahannya cuma 3 hari gitu, otomatis kan dia harus cepat-cepat untuk didistribusikan ke sekitar. Tapi untuk lebih jauh kan pasti tidak bisa. Oke. Ini kalian bisa awet, ada pengawet kah atau gimana? Jadi gini, di lab kemarin itu kan dia juga memberikan konsultasi bagaimana cara produknya itu supaya bisa tahan lebih lama. Yang paling penting itu ternyata ada di pemprosesan. Jadi pernah nggak sih nemuin produk yang ada di pasar yang kembung? Pernah tapi kan? jarang banget. Ya, tapi pernah. kan? Iya. Nah, produk yang kembung itu sebetulnya sudah ada bakteri di dalamnya. Makanya dia kembung. ada reaksi bakteri itu, makanya dia kembung. Jadi itu rusak produknya. Oke. Nah, ternyata itu salah satunya itu peralatan tuh harus steril waktu digunakan. Oke. Jadi kita setelah selesai produksi, semua peralatan itu pasti dilepasi semua. Semua mesin itu dilepasi, dicuci. Oke. Kemudian waktu masang pun itu harus konfirmasi. Ini sudah dicuci, sudah dikeringkan, sudah boleh dipasang nggak? Nah itu kita cek dulu. Kalau udah konfirmasi, baru boleh dipasang lagi mesinnya. Oke. Yang kembung itu berarti di peralatannya mungkin kurang bersih atau belum dicuci. Jadi produknya ada yang rusak. Oke, kebayang. Itu juga semua hasil konsultasi dengan lab itu? Iya. Oke. Konsultasi dan trial error. Trial error ya. Ini kalian udah ngomongin mesin. Ya iyalah, masa mau ngulek ya kalau kayak begini gitu kan. Ini kapasitas produksinya seberapa besar sih kira-kira per buah atau per harinya? Per hari itu 45 kilo mungkin ya. 40-50 kilo bawang putih. Bawang putih. Itu kalian ngupasin sendiri atau datang udah dikupas? Ngupas. Jadi kita beli itu masih Bonggol. Iya, masih saksakan. Masih bonggol bawang putih gitu. Terus kita dikupas. Manual atau pakai mesin? Jadi gini, mesin yang ada sekarang itu cuman bisa ngupasin 1 per bijinya. Tapi kalau dari bonggolnya itu kita masih harus dihancurin apa sih namanya baru itu? masuk ke mesin itu. Betul. Sebenarnya itu ada mesinnya tersendiri, namanya separator. Jadi dia akan memisahkan bonggol itu supaya jadi kecil-kecil. Kemudian ada mesin kupas. Jadi mesin kupas itu nanti yang ngupasin kulitnya. Habis itu dicuci lagi kah? Habis itu dicuci dulu. Dicuci, dikeringkan. Kalau sudah, kita masuk ke proses cincang. Oke. Jadi ini nggak pakai pengawet berarti ya? Itu kita pakai. Jadi tetap pakai ya? Yang paling penting itu, jadi waktu produk itu kan ada 2. Ada bakteri dan ada pengawet. Bakteri dan ada jamur. Bakteri dan jamur. Ya. Kalau bakteri itu kita harus pemprosesnya harus betul. Jadi suhunya, kebersihan alatnya. Kalau ini tidak sesuai, kita kasih pengawet itu pasti produknya tetap rusak. Karena pengawet yang ada itu untuk jamur. Oh gitu. Yang kayak apa sih, benzoat gitu-gitu ya? Ya. Itu untuk jamur? Itu untuk jamur. Bukan untuk bakteri? Bukan. Oh jadi si pengawet-pengawet itu sebenarnya untuk jamur, bukan untuk bakteri gitu ya? Iya. Jadi kita juga pernah kelolosan ya. Mungkin waktu dulu SOP-nya kita kan belum seketat sekarang. Kita kelolosan tuh, ada peralatan yang kurang bersih. Itu sudah kita kasih benzoat itu juga kita ada. Tapi itu sedikit sekali sih. 0,1%
kalau nggak salah. Iya, betul. Untungnya kita tuh selalu punya sampel di setiap batch yang kita produksi. Return sample. Ya, setiap hari kan kita cek tuh sampel itu, terus kemudian kita juga coba sampel-sampelnya tadi. Jadi satu hari satu kode produksi sampel kita coba. Waktu kita buka ada yang kembung itu. Oh ya ini berarti tidak boleh sampai keluar produk ini gitu. Oke, tapi udah belum sampai edar ya? Belum sampai Belum. edar. Kalian tahan berapa lama sih sebelum dijual gitu? 12 bulan. 12 bulan. Iya, 12 bulan. Oke, 12 bulan lumayan lah ya. Terus menurut kalian gitu ya, kenapa sih sampai orang harus beli bawang putih yang udah apa sih sebutnya ulek atau instan atau apa sih sebenarnya kalau ini? Cincang. Bawang putih cincang instan atau bawang putih cincang fresh? Kalian manggil nyebutnya apa? Bawang putih cincang aja sih. Bawang putih cincang aja. Saset. Dan itu udah ada minyaknya. Betul. Ya. Kalau nggak ada minyak dia nggak bagus berarti ya? Minyak itu juga soalnya sebagai salah satu pengawetnya yang alami juga pengawet sih. juga ya. Iya. Oke, segmen market kalian nih sebenarnya lebih kemana sih? Kalau saset gini, saya ngebayangin ibu-ibu gitu nggak sih yang buat bikin nasi goreng atau apa? Jadi ini juga hasil dari research awal ya. Kan waktu awal itu ada ternyata kita pertama pastinya ibu-ibu. Tapi yang kedua yang kita nggak nyangka itu ada anak kos biasanya. Anak kos? Iya. Males yang mau pas bawang putih ya? Betul. Yang paling besar tapi memang segmennya ibu-ibu ya. Terutama ibu-ibu yang seumuran saya mungkin. Sekitar umur 24 sampai 45 tahun lah kira-kira. Yang biasanya yang udah punya anak ya. Karena biasanya yang lebih sering untuk masak gitu. Paling tidak satu hari masak 1 kali lah. Nah itu biasanya lebih ke arah untuk kepraktisan ya. Kalau kadang-kadang kan udah capek atau males motong atau mau cuman masak sedikit, tapi males cuciannya banyak, males motong banyak gitu. Nah itu biar lebih praktis pakai bawang putih cincang ini tadi. Betul. Gitu. Tapi sayangnya kalian nggak ada bawang merah, jahe. Harusnya expand gitu loh. Jadi kayak solusi yang fresh gitu, rempah-rempah yang fresh gitu ya. Ada di Kupila. Kedepannya sih. Iya, Kedepannya ya. Inginnya sih seperti itu. Tapi itu kalau misalkan kayak gitu mesinnya tuh harus beda atau sama ya kira-kira ya? Ada yang beda, ada yang sama. Ada kalau yang seperti yang itu. sama ya. Iya. Jadi mereka bawa sampel ya sebenarnya yang baru gitu, yang desain baru. Jadi yang dipajang ini nanti desain lama, tapi kemungkinan nanti akan kita replace gitu ya dengan kemasan yang baru. Tapi intinya adalah kemasan isinya adalah sama, tidak berubah, hanya desainnya aja. Betul. Kalau ini desainnya berubah nggak? Sama. Ini sama, ini nggak berubah ya? Iya. Ini bagus loh, kuning gini loh. Terus ada tulisannya nih, tinggal sobek aja, siap dimasak. Oke, siap dimasak ya, bukan siap dimakan. Iya harus dimasak dulu. Mikir gitu kan kayak, ini gimana nyobanya bawang putih begini gitu kan. Dikokop gitu kan. Gitu. Jadi guys, sorry guys, mungkin kalian kecewa, saya hari ini gak akan nyoba produknya. Tapi aku buka ya, aku mau cium ya. Jangan-jangan. Oke, Kupila siap dimasak. Oh, ini hashtagnya ya, kupila.id, bawang putih cincang dalam minyak. Ini minyaknya minyak apa kalau boleh tahu? Minyak goreng. Minyak goreng, kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Kode produksi, izin PIRT, berat bersih 20 gram. Ini 20 gram tuh buat sekali masak kah? 1 kali masak. Sama dengan berapa bawang? Sekitar 3 siung. 3 siung bawang Jadi segini memang biasanya untuk satu keluarga kalau 3 porsian, 2-3 porsi. Harganya berapa segini? 2.000. 2.000. Tapi pasti kalau ini sama yang toples yang gedean pasti lebih murah, lebih hemat yang toples gede dong. Betul ya? Yang toples ini malah lebih mahal kalau harganya. Berapa? Jadi kalau toples itu kita jual 28.000. Oke, tapi kan isinya secara beratnya lebih murah dong. 200 gram. 200 gram 20.000. 28. 28.000. Ini 20 gram 20.000. 2.000. Jadi gimana sih, gue matematikanya bingung nih. Jadi kalau sama beratnya ini 20.000. Loh, kenapa jadi lebih mahal? Karena ada ongkos toplesnya yang lebih mahal. Oh gitu. Oke, jadi lebih murah saset dong kalau gitu. Iya, lebih murah yang saset. Lebih murah dan lebih praktis. Nah, berarti kan kalau UKM itu harus cetak banyak nih, roll-rollan gitu kan? Iya. Kalian gimana? Dulu waktu kita masih trial market itu, kita nggak berani beli saset yang udah jadi seperti ini, kita nggak berani. Jadi kita pakai saset polosan yang kita tempel stiker dulu. Kita trial dulu itu. Nah, setelah pasarnya oke, kita baru berani bikin untuk saset seperti ini. Tapi juga waktu itu setelah kita membuat saset ini,
kita bersamaan dengan mengurus juga izin halal. Jadi halalnya akhirnya kita dapat itu setelah plastiknya ini jadi. Oh iya, nggak ada logo halalnya, Iya. tapi padahal udah halal. Iya. Sudah halal. Terus solusinya gimana dong? Kayak harus ngabisin kemasan ini. Iya. Sablon atau stiker atau apa repot ya? Iya. Bikin stiker kecil banyak tempel kan. satu-satu gitu. Aduh, males banget kayak gitu. Tapi yang di kemasan lain kita udah kasih logo halal semua. Logo halal Ya, ya. gitu. toples, pot itu udah kita kasih Jadi logo halal. kalian kos itu lebih mahal botol ya? Iya. Padahal aku mikirnya logikanya harusnya lebih murah. Makin besar makin murah dong. Iya. Besar. Kalau isinya sih kan sama. Iya. Tapi kemasannya ini yang harganya beda. Kemasannya yang beda ya. Hmm. Ini bagus tuh guys, serius simple banget ini. Tinggal sobek. Aku sobek ya, penasaran nih. Iya. Guys, kita buka guys. Di samping ada sobekannya. Oh, V-cutnya ini ya. Iya. Oh iya benar. Norak gua nih. Oh ya gampang dibuka. Tuang ya. Oh iya ya. Mantap wanginya nih. Dan masih bau bawang putih. Masih bawa Oh, iya, putih iya. ya. Ini yang produksi udah berapa bulan nih? Tanggal 15 bulan Maret. Bulan Maret ya. Oke. Masih bagus sih. Benar. Terus ini kalian kok warna bawang putihnya nggak menghitam? Biasanya kan kalau bawang putih harus disimpan di kulkas atau di freezer, menghitam kok di luar gitu ya. Ya. Ini gimana solusinya nih? Di pemrosesan itu tadi. Jadi bawang putih itu misalnya ya, Heeh. ada juga yang lama-lama bisa warna hijau. Hijau. Iya, bawang putih mentah lama-lama kalau kita masukin freezer itu bisa warna hijau. Kenapa tuh? Ada reaksi kimia di bawang putihnya itu. Bukan jamur atau apa Bukan. gitu. Bukan. Warna hijau itu sebetulnya masih nggak apa-apa. Oh masih nggak apa-apa. Cuman warnanya yang berubah setelah dia dikupas. Kan orang takut ya biasanya kayak Iya. ini jamuran Iya, kan atau nggak apa. biasa gitu. Dipikirkan mungkin sudah rusak ya. Betul. Tapi itu belum rusak sebetulnya. Oh gitu. Cuman pemrosesannya itu yang harus dilakukan dengan betul supaya warnanya itu tetap kuning, tidak menghijau atau tidak menghitam. Terus menurut kalian ya kita mundur sedikit gitu kan ya. Alvin dulu kuliahnya apa sih? Dulu kuliahnya saya arsitektur. Arsitektur. Iya. Nggak nyambung sama ini. Kenapa jadi bawang putih gitu loh? Ceritanya maksudnya kayak capek nyari kerja atau gimana sih sebenarnya? Jadi mungkin salah satu kebiasaan saya ya. Jadi saya itu kalau belanja itu lama sekali. Tapi kadang juga nggak belanja apa-apa. Sampah kayaknya Jadi kayak gitu. jadi cuman lihat-lihat aja kayak oh ada produk ini ya, terus yang buat siapa, pabriknya di mana. Terus lihat-lihat lagi. Misalnya ada bumbu apa yang baru atau mungkin produknya sama tapi mereknya beda. Tapi bisa juga ternyata produsennya sama gitu. Jadi lihat-lihat aja di supermarket riset lah ya gitu. sebutnya ya. Oke, terus dari situ kira-kira ngaruhnya apa ke bisnis nih? Mungkin informasi ya. Jadi seperti Peluang. informasi itu kayak seperti apa ya bilangnya? Kayak Lebih udah udah terkumpul gitu. Iya, udah terkumpul lama-lama kan. Gitu. Kebayang. Jadi misalnya dari produk ini kita bisa pelajarin apa, dari prosesnya produk ini kita bisa pelajarin apa gitu. Jadi waktu kuliah itu arsitek sempat kerja atau gimana? Sempat. Sempat Saya kerja? sempat kerja sampai tahun mungkin 2019 mungkin ya. Kerja. Terus 2018 2019. berhenti. Kenapa? Jadi waktu itu saya kan ketemu teman, saya waktu itu mau belajar tentang pajak waktu itu sih. Pajak. Ya, tapi karena nyambung, akhirnya saya pelajarin keseluruhannya tentang pajak dan keuangan juga akhirnya gitu. Jadi saya sempat vakum dulu 1 tahun. Bentar, ini arsitek terus ke pajak gitu. Oke, habis itu apa lagi? Habis itu kan setelah belajar ya, jadi kan bisa mulai menganalisa juga mau lanjut atau tetap mau jadi tetap arsitek atau mau pindah ke bisnis lain gitu. Gitu. Jadi waktu itu sih kesimpulan saya lebih baik saya pindah ke bisnis lain gitu. Gitu. Itu kayaknya di tahun 2019 sih memutuskan itu. Lalu Kemudian waktu itu sih bisnisnya skincare dulu. ini bisnis skincare. Dulu. Masih ada? Sebelumnya ini. Udah nggak ada. Kenapa berhenti? Jadi waktu saya mulai itu saya melihat di market itu ada permintaan. Tapi supply-nya belum ada.
Jadi supply-nya itu masih yang existing sekarang, dan pabriknya itu lagi membuat pabrik untuk skincare. Jadi perusahaannya itu baru membuat pabrik. Nah, membuat pabrik itu kan butuh waktu sekitar 1 sampai 2 tahun ya. Iya. Jadi nggak bisa langsung running kan. nggak bisa langsung running kan. Untuk bikin pabriknya mungkin 1 tahun, kemudian setting semua peralatan, mesin 6 bulan, dan sampai produksi optimal itu mungkin 1 tahun gitu ya. Otomatis saya punya window 2 tahun waktu itu. Jadi akhirnya saya memutuskan oke, 2 tahun saya di skincare itu. Waktu itu kita impor. Oh, impor, bukan Ya, produksi di bukan sini. produksi sendiri. Karena waktu itu kan pabriknya juga belum ada. Jadi belum bisa maklon kayak sekarang tuh belum bisa. Kita impor. Oke. Kemudian setelah 2 tahun, nah di tahun 2020 mungkin ya, atau 2020 akhir mungkin ya, itu skincare Indonesia mulai Booming booming kan, Iya. ya kan, udah banyak di banget. baliho gitu kan. Kemudian, jadi waktu itu skincare Indonesia itu menguasai mungkin 50-60% market share. Oke. 1 tahun kemudian itu skincare dari Cina itu menguasai 50-60% market share. Apa sih kayak Skintific gitu ya? Skintific, Apalagi sih yang dari Cina? Originote itu semua Apa Cina. Original? Baru Iya. dengar aku tuh. Original Skintific. Terus Iya. apa lagi yang dari China? Apalagi Apa ya? ya? Sudah Paling nggak banyak ngikutin, sih soalnya mungkin itu itu ya segede itu Skintific ya. ya. Nah, yang kalian kemarin impor dari mana? Cina juga? Dari Korea waktu dulu. Oh, dari Korea. Jadi langsung. waktu dulu kan skincare Korea kan booming banget kan. Nah itu. Iya. Ini jangan-jangan mirip artis Korea ini. Waduh. Cara skincare-nya jangan-jangan. Tuh, terus berhenti karena si skincare-nya? Karena otomatis kan pabriknya sudah jadi. Betul. Kemudian banyak orang maklon. Betul. Maklon itu juga bisa merupakan suatu pertanda. Jadi misalnya nih, ada orang punya pabrik. Yap. Kalau dia bisa jual sendiri, Kenapa harus maklon? kenapa harus dia terima maklonnya orang kan? Betul. Lebih baik Kenapa? kan dia berarti ada kapasitasnya dia yang belum terutilisasi dengan 100%. Makanya dia buka maklon. Makanya dia buka maklon. Oke. Benar. Terus? Karena sudah ada seperti itu, jadi kita memutuskan untuk oke, kita berhenti aja. Aku masih belum dapat korelasinya. Untung nggak waktu itu jualan? Untung. Nah, terus kenapa berhenti? Karena semakin lama keuntungan akan semakin terbagi. Oh, Jadi karena kita itu. exit duluan. Oke. Brandnya dijual atau ditutup aja? Oh bukan, kita kan cuman impor. Jadi Impor kita tidak aja. punya brandnya. Oke. Jadi nggak ada kerugian lah ya istilahnya ya. Ya, Memutuskan karena udah melihat ke depannya kayaknya bakal berdarah-darah, mungkin akhirnya memutuskan untuk tutup. mungkin juga tetap untuk sebagian orang kan pasti masih menguntungkan gitu ya. Iya, Cuman usaha yang dilakukan harus lebih banyak. Kemudian keuntungannya lebih tipis karena kan pemainnya udah mulai banyak kan. Yes. Otomatis margin yang mereka ambil lebih tipis lagi gitu. Oke. Supaya bisa sama-sama bersaing. Iya. Tapi kita ngomongin skincare dikit ya. Kenapa skincare Cina bisa menggeser skincare Korea? Menurut kalian kenapa? Harga sih. Iya, tapi Balik kualitasnya lagi juga ke harga. bagus soalnya. Harga dan karena kualitasnya sama tapi harganya jauh lebih murah memang. Si yang dari Cina itu? Iya. Oke. Ya aku nggak tahu ya. Aku nggak bukan tipikal yang cowok yang pakai skincare. Terakhir kali itu beli apa ya, yang kayak paket itu loh, yang kayak buat cuci, eksfoliat, apa Langsung satu paket ya? Enggak, bisa ada 4. Iya, paket bener-bener Iya, paket, iya. tapi ada 4 piece gitu Iya, kan. iya. Tapi itu buat cowok, bukan buat cewek. Itu Khusus juga karena cowok. pas lagi di supermarket di mana kayak menarik nih gitu kan. Itu dari US. Bukan Cina atau Korea kayak gitu kan. Iya. Anyway, oke lah. Skincare abis tutup ngapain lagi? Nah itu baru Bawang mikir yang ini. bawang putih. Lebih seru mana? Bawang putih apa skincare? Jauh seruan bawang putih sih. Tantangannya lebih Iya. banyak bawang putih mungkin ya. Iya. Karena Bikin masker bawang putih kalau gitu. Karena dulu kan kita cuman impor kan. Beda kalau kita yang sekarang ini kan kita harus memproduksi sendiri. Otomatis kayak banyak sekali yang harus kita pelajarin. Misalnya Oke. kayak SOP produksi, cara produksi itu harus gimana, Betul. gitu kan. brandingnya. Marketingnya, Kalian, tempatnya PIRT atau BPOM? PIRT. PIRT ya, oke. Terus halal juga sudah Sudah. ya. Itu udah cukup lah ya untuk jualan seperti itu kan. Ya.
Oke, terus kendalanya ketika kalian udah mutusin untuk jualan bawang putih, tadi udah riset segala macam, perizinan semua sudah keluar. Menurut kalian tantangannya sekarang tuh apa di bisnis kalian? Dari saya sih distribusi. Distribusi solusinya? Setiap perusahaan itu kan punya masalah distribusi juga kan ya pasti. Oke. Jadi kalau kita dengan skala seperti ini, solusinya kita harus cari distributor luar. Bisa juga dengan sebagian area kita distribusikan sendiri. Oke. Gitu. Contohnya ya, misalnya untuk produk Indofood misalnya, itu kan dia punya chain market Indomaret misalnya ya. Iya. Superindo. Ada juga saingannya gitu kan. Itu kan mereka punya chain network sendiri. Kemudian misalnya minuman Cleo gitu ya. Mereka kan punya perusahaan distribusi sendiri karena skalanya mereka kan besar. Nah, kalau kita kan tentu belum bisa seperti itu. Otomatis kita harus cari rekanan distributor. Distributor. Ya. Udah dapat? Beberapa Emang dapat. daerahnya beda-beda atau gimana? Ya, biasanya distributor itu punya daerah tersendiri. Misalnya mereka ada di daerah Papua gitu. Mereka akan mendistribusikan untuk area Papua. Oke. Untuk Jawa Timur ada sendiri gitu. Berarti kalian yang 50 kilo itu per hari itu semua diserap sama distributor atau gimana? Kita ada distribusi sendiri juga. Ada distribusi Jadi sendiri? kita ada sales untuk mendistribusikan ke pasar-pasar. Oh, jadi kalian punya apa sih? Canvassing gitu ya? Canvassing, Ya, sales betul. canvasser. Ada sales canvassing. Berapa orang kalau boleh tahu? Untuk sekarang sih 3 orang. Jadi sales 3 orang canvassing untuk ke pasar atau Pasar. kemana? Ke pasar. Pasar tradisional. Pasar tradisional. Renceng gitu ya, tawar-tawarin ke warung-warung. Itu kalau nawarin ke warung-warung pasar tradisional, challenge-nya apa? Sistemnya apa bedanya sama dia ke supermarket? Kalau ke pasar tradisional itu lebih sensitif ke barang baru. Iya. Mereka itu takut. Iya, karena kan ini benar-benar baru ya, bukan cuma brandnya yang baru, tapi mereka juga nggak pernah tahu kok ada bawang putih cincang. Apa yakin ada yang bakal beli gitu. Itu sih yang paling susah. Kalau ke supermarket itu karena biasanya ada listing fee namanya. Karena kita membayar untuk masuk ke supermarket, jadi lebih nggak sensitif ke barang baru. Ya udah dia bodo amat lah ya. Iya, Yang bodo penting- amat. yang Laku penting nggak laku kan sudah dapat listing fee. fee-nya itu. Iya. Malah there is something yang jadi pembicaraan, malah katanya gitu ya, supermarket itu semakin banyak barang yang nggak laku dan di-replace sama yang baru, malah dia untung gitu. Berarti lebih untung. Bener nggak sih kalau kayak gitu? Karena listing fee-nya itu Gede. lumayan. Jadi mungkin ya kalau rata-rata misalnya mediannya dari 200 sampai 300 Per apa nih? per 1 SKU. Per SKU per cabang. Ya. Percabang, Iya, betul, percabang. Iya. Nah, itu kan yang median. Iya. Banyak yang lebih mahal. Bener. 500, 1 juta. Ada 1 juta. Iya. Ada yang lebih dari 1 juta juga ada. Ada. 1,5 aku pernah nemu. Iya. 1,5 per produk. Iya, ya itu juga kesusahan kedua mungkin ya. Tadi kan ada distribusi sama cash flow sih sebenarnya. Iya. Karena Cash kan flow. sebenarnya kita paling penting itu distribusi dulu. Jadi kita juga sengaja secara marketingnya tidak terlalu masif dulu. Karena kalau marketingnya masif tapi barangnya belum ada di pasaran kan juga percuma. Betul. Jadi distribusi itu, tapi untuk distribusi yang luas itu juga perlu cash flow yang kuat juga. Gitu. Setuju. Nah itu juga tantangan buat kita. Sebentar, kita masih di seputar sales nih. Sales nawarin ke pasar tradisional, warung-warung, ya tadi kendalanya adalah barang baru kan. Barang baru. Nah, dia pasti warung nggak minta listing fee dong. Iya. Tapi jaminannya apa nih ke mereka biar mereka tuh kayak yaudah deh taruh deh misalkan. Kita Buyback Ya. kalau nggak laku. kalau nggak laku. Jadi kalau misalnya Kasih garansi aja. kita kasih garansi. Kalau udah lama, kita coba lagi, kita ganti yang baru. Kalau masih nggak laku ya kita buyback. Jadi buat dia ruginya sangat-sangat minimal. Iya, tapi mau mereka begitu. Mau dengan beberapa insentif mereka akhirnya mau menerima. Success rate-nya berapa persen? Kalau distribution level kita mungkin udah dari 80%. Iya, itu tapi by proses sih ya. Iya. Karena awalnya success rate-nya rendah. Karena kan benar-benar nggak tahu. Tapi ini juga skill dari salesnya juga ya. Karena terus Mencoba. persuasif, coba
dan ada program-program seperti itu akhirnya dicoba. Oke, selain buyback apa lagi program yang kalian tawarin ke warung-warung itu? Banded berhadiah. Apa tuh? Jadi di band Jadi sama di banded sama misalnya hadiah. Apa gelas gitu maksudnya? Ya salah satu contoh gelas. Dikasihnya kita sendok. Sendok. Karena kan lambangnya sendok kan. Oke. Jadi kita kasih pembelian satu renceng gratis berapa sendok gitu. Oh gitu. Nah sendoknya tuh buat user pembeli atau buat si warung ya sebenarnya? Untuk pembeli. Untuk pembeli. Ya, Kalau beli satu renceng, beli 2 minimal. 2 piece. 2 piece. Oh 2 piece dapat sendok. Dapat sendok. Oh jadi dia nawarin sendok itu ya si warung-warung itu ya? Ya, kalau di warungnya kita kan punya gantungan ya. Kita buyback gantungannya. Jadi kalau sudah habis kita beli gantungannya, jangan dibuang. Nah, warung kan pasti ingin cepat-cepat habis kan, supaya waktu salesnya datang itu bisa kita buyback. Gantungan apa sih nih? Gantungan renceng ini. Gantungan renceng yang dimasukin gitu? Iya. Kayak gimana? Yang dimasukin untuk gantung ininya sih. Iya. Untuk rencengnya. Kan biasanya ada kayak kalau kita buatnya kan dari kertas ya, kertas yang tebal gitu. Kotak gini ada lubangnya, kita masukin sasetnya gini. Terus baru ditali di gantung. Jadi kalau habis itu kalian kasih insentif ke warung. Ya. Oh gitu. Jadi kan otomatis warungnya punya Semangat, insentif kan bener. untuk menawarkan produknya kita. Nah itu dengan kalian satu itu 2.000, kalian ngatur level-level insentifnya tuh gimana ngitungnya? Jadi kita kan harus selesaikan masalah satu-satu. Waktu awal kemarin masalahnya kita itu ada di distribusi kita yang masih sedikit kan. Jadi otomatis kita selesaikan dulu nih. Distribution levelnya harus bagus dulu, harus merata gitu. Jadi maksudnya kalian profitnya tergerus banget gitu sebagai modal buat marketing? Ya. Secara singkat begitu? Iya. Betul. Terus nanti kalian setelah berapa lama udah jalan, kalian nggak bikin begitu lagi? Ya, lama-lama kan kita akan kurangi. Misalnya hadiahnya kita kurangin dulu, tapi gantungannya masih kita buyback misalnya. Kita jalan seperti itu sampai berapa lama, setelah terbiasa lagi ya mungkin pelan-pelan kita kurangin lagi gitu. Itu ada perjanjian gitu nggak sih sama si yang punya warung? Takutnya dia ngambek gitu kayak kemarin dapat nih, sekarang kok nggak dapat gitu? Ya mungkin pasti ada sih. Pasti ada ngambek-ngambek gitu ya? gitu. Tapi banyak kok yang nerima. Ya toh juga produknya jalan kan? Iya. Dengan tanpa hadiah pun sebetulnya ada kok toko-toko yang mau menerima, mau mencoba produk baru gitu. Tidak semuanya lah seperti itu. Kalau dia nggak terima, baru tawarin gitu ya. Jangan langsung dikasih gitu. Enggak sih, waktu yang kemarin Langsung sales itu kasih. semua kasih. Terus si sales ada komisi atau gimana? Atau gaji bulanan? Sales komisi dan gaji bulanan. Komisinya tuh berapa persen sih biasanya? Tergantung. Jadi misalnya ada target nih. Misalnya untuk saat ini targetnya 1 hari 1 karton. Kalau memenuhi otomatis komisinya dapat yang berapa persen gitu. Kalau nggak memenuhi komisinya di bawahnya gitu. Jadi mereka akan berusaha untuk mencapai targetnya itu. Itu kalian bisa menyusun itu semua, ada cerita apa gitu? Sebelumnya tuh ada pengalaman apa? Tadi kan arsitek gitu kan. Apa tadi arsitek, terus apa sih sorry tadi skincare gitu kan ya. Terus sekarang ngatur begini itu dapat dari mana? Jadi gini, kita kan harus tahu ya kekurangannya kita gimana, kelebihannya kita gimana. Nah untuk distribusi ini saya juga baru tahu kalau ternyata distribusi ini sangat-sangat cukup susah distribusi ini. Untungnya salah satu partner kami itu distributor, pekerjaan utamanya. Jadi dia membantu untuk membuatkan program kerjanya, step-stepnya seperti ini. Gitu. Pantesan itu tuh yang nggak semua UKM mengerti dan bisa gitu kan? Iya. Oh jadi kan nggak berdua aja, ada partner lagi? Iya. Berapa orang? Totalnya 3. 3, jadi pasangan 1, 2 orang, 1 lagi teman gitu ya? Oke, kebayang. Jadi dia bantuin untuk dari sisi itu. Oke, kebayang. Nah, coba dong kasih tips untuk para UKM gitu ya. Kalau mereka mau bikin susun program seperti itu, apa sih yang harus mereka perhatiin gitu? Yang pertama itu target call, actual call, effective call, sama distribution level. Wah, mantap nih ilmunya nih. Kalau target call itu targetnya sales dalam 1 hari berapa toko. Actual call itu dari target itu sales memenuhi berapa toko. Jadi misalnya nih targetnya 1 hari 10 toko, itu kan target call.
actual call itu misalnya dia 11 nih. Wah, dia berarti kan sudah kerja lebih giat daripada targetnya. Nah, itu bisa kita kasih bonus lebih mungkin supaya insentif targetnya segini, dia akan melakukan lebih baik gitu. Oke. Tergantung dari orangnya juga sih. Kemudian effective call itu berapa toko yang membeli. Jadi misalnya dari 10 toko nih, ada 1 toko yang membeli, berarti effective call-nya 1 gitu. Kalau distribution level itu misalnya dalam 1 bulan ada 26 hari kerja misalnya ya. Kemudian 1 hari 10 toko ya, berarti kan total 260 toko. Nah, dia sudah punya berapa toko dari targetnya 260 toko. Itu kalau 1 journey. Jadi misal kalau punya 2 journey, berarti total distribution levelnya kan ada di 520 toko ya. Penting banget ya merhatiin 4 poin itu ya. Iya. Tadi apa Target call, actual call, effective call, sama satu lagi tadi distribution level. Distribution level. 4 poin itu yang teman-teman UKM harus perhatiin ya. Itu untuk yang pertama. Terus kemudian kalau sudah jalan mungkin 2 bulan, 3 bulan kita bisa tambahkan repeat buying. Ya, jadi misalnya kita sudah punya toko nih. Ada 50 toko nih. Berapa yang repeat buying dari 50 toko tadi? Itu diatur tuh semuanya ya. Iya. Guys, ilmu daging loh ini loh. Maksudnya jujur ya aku juga kemarin tuh kayak Aerofood tuh nggak ada salesperson loh, percaya nggak? Oh. Jadi semua klien-klien kita itu kita hampir nggak ada yang pernah nawarin ke mereka tuh nggak ada. Hebat banget berarti. Iya, hebat ya. Enggak, justru menurutku gini kayak kalau ada sales harusnya lebih bagus lagi gitu kan. Cuman dari kemarin tuh takut gitu. Caranya gimana sih ngatur commissionnya, level ininya itu yang kita masih khawatir dan takut gitu loh. Tapi dengan dapat sharing kayak gini kayak kebayang nih, oh harusnya bisa ini gitu ya. Bisa lebih oke lagi. Jadi misalnya dari 4 poin itu berapa sih yang dia selesaikan? Misalnya 2 dari 4 ya berarti bonusnya segini. Kalau 3 dari 4 bonusnya segini. Kalau 4 mungkin lebih baik lagi bonusnya gitu. Gitu ya dibikin ya. Dan itu sales 3 orang efektif kah? Cukup efektif sih. Sampai efektif. sekarang. Kenapa nggak ditambahin jadi 5 misalkan? Atau 10 misalkan? Karena pelan-pelan. Jadi pelan-pelan. Kalau kita takutnya gini, kita jalan terlalu cepat tapi jalannya kita salah. Jadi kan terlalu jauh dan salah lagi gitu. Lebih baik pelan-pelan tapi kita lihat dulu, oh sudah betul jalannya, kemudian pelan-pelan kita tambah. Oke, kebayang. Tapi aku pikir karena itu kapasitas produksi tadi. Oh bukan. Bukan, kalau kapasitas produksi bukan. Lebih ke arah ininya sih, ya pelan-pelan. Lebih ke arah tadi. mana? Oh, pelan-pelan tadi itu ya. Oke, kalau kapasitas produksi itu 50 kilo masih udah full sekarang atau masih berapa persen? Menurut perhitungan saya sih mungkin sekitar 30% mungkin ya. Baru 30%? Iya. Belum full banget jadi berarti kalau ya? perhitungan manufaktur itu kan biasanya 24 jam kerja. 3 shift. 3 shift. Oke. Paling minimal kan harus 2 shift ya kalau manufaktur. Karena manufaktur itu maupun besar maupun kecil ya, sebutnya kan manufaktur. Itu kan yang kita hitungkan produktivitas dan efisiensi. Jadi gimana caranya dengan modal segini kita menghasilkan produk yang sebanyak mungkin supaya harganya bisa kita tekan gitu kan. Gitu ya. Oke, kalian mesin itu investasi awalnya tuh uang sendiri kah atau dapat suntikan dari orang lain? Iya, uang sendiri sih. Uang sendiri. Jadi kita bertiga. Habis berapa tuh? 1 M kah lebih? Oh enggak. Sampai sih kalau Kita 1 M. memang mesinnya balik lagi ya, kan kita pinginnya itu awalnya ini bisnis bisa jalan atau enggak. Jadi semua investasi itu yang paling minim yang bisa kita afford dulu. Dan itu pun kita bertahap juga. Jadi yang kecil dulu kita coba, terus kalau udah jalan kita beli yang lebih besar. Tapi sebetulnya yang kecil itu juga bukan berarti tidak bisa dipakai. Masih tetap bisa kita pakai untuk mungkin packaging yang lain, kita bisa pakai mesin yang ini gitu. Pernah rusak gak sih mesin? Wah, sering. Ini juga sering. Kesusahan yang untungnya udah kita lewati. Gimana? Terutama mungkin mesin saset ya, karena mesin saset itu kan jalan terus ya. Dia kan kadang bagian yang jalan terus ini tetap jalan, tapi bagian yang di bawahnya ini bermasalah. Jadi dia tetap jalan terus, tapi bagian bawahnya bermasalah. Iya. Kebuang dong itu. Iya. Banyak yang terbuang. Jadi ini juga pelajaran ya mungkin untuk UMKM lain. Kan kita dulu mikirnya pokoknya mesin yang
cost efficient dulu lah. Cuman ada beberapa mesin yang kalau terlalu cost efficient jadinya lebih nggak cost efficient. Iya. Jadi mau berhemat malah jadi boros. Jadi Iya. malah jadi boros. Jadi intinya jangan beli mesin murah. Mungkin bukan yang jangan beli mesin murah ya. Jangan Lebih beli kemana? yang murahan mungkin. Jangan yang beli murahan. karena ada yang bagus tapi murah. Iya. Oke, Misalnya mesin kupas kita itu cuman mesin cincang ya. Itu cuman 200 ribuan gitu. Nah, itu oke banget. Karena bisa bekerja sesuai fungsinya. Tapi kalau mesin yang packaging ini waktu itu karena kita belinya mungkin ini Karena kita juga waktu beli, kita tidak punya pengetahuan yang mendalam tentang mesin itu kan. Karena kembali lagi dari awal kan kita bukan orang yang pengalaman di bisnis makanan ya. Jadi pengetahuannya kita sangat-sangat minim. Kita pikir oke, ini sudah ada, bisa kita pakai. Ternyata masalahnya itu banyak sekali. Semakin otomatis semakin banyak masalah. Ngerti sih emang sih kalau beli mesin tuh kayak aduh berdoa ya gitu ya, semoga bagus, semoga lancar. Iya, benar. Terus kalau misalkan ada kayak kerusakan mesin gitu kalian ngapain? Nah, kalau dulu kita kan pasti hubungin kan supaya bisa datengin teknisi. Tapi kembali lagi tidak semua tempat itu kan menyediakan teknisi yang siap ya. Nah, akhirnya kita pelajarin mesinnya. Jadi kita pernah sampai mesin itu kita bongkar semuanya. Kita bongkar, terus kita pasang lagi. Jadi waktu kita bongkar itu di bagian mana sih yang ini bermasalah. Kemudian kita foto, terus kita bawa ke bengkel. Ini tolong masalahnya diselesaikan gitu. Untungnya jadi mungkin ini tips juga ya. Setiap ada mesin atau barang baru, lebih baik itu kita video lengkap. Kayak kita waktu sewa mobil kan selalu kita video ya. Sama kalau mesin tuh kita video lengkap dulu. Unboxing gitu? Bukan cuma unboxing. Jadi waktu mesinnya jalan, kita lebih baik video. Oh ya gitu ya? Iya. Oke. Jadi ini salah satu pengalaman kita ya. Mesin itu jalan, tapi kok aneh. Kayak gak sesuai sama yang dulu. Settingannya tuh kayak harus dirubah gitu. Padahal kan mesin itu kan tidak harus sering itu settingan dirubah. Nah, ternyata untungnya kita tuh punya videonya waktu mesin itu pertama kali datang. Kita bandingin, ternyata kita baru sadar kalau ada gearnya di bagian tertentu itu geser 3 gigi. Cuman geser 3 gigi itu settingannya harus dirubah. Nah, untungnya kita punya video, kita kembalikan lagi ke asal, jalan lagi gitu. Bener guys, tips penting banget nih ya. Mesin itu jadi operasional pertama kali diiniin. Sama tadi ya, logikanya kayak sewa mobil gitu kan. Bener tuh, aku dulu pernah sewa mobil ya, nggak divideoin. Jadi tiba-tiba pas, Pak ini begini. Kena. Perasaan enggak deh, gue nggak nabrak gitu kan. Bener. Jadi belajar ya, kayak gitu. Wow, seru. Terus kalian sekarang jual online nggak? Iya. Kalau sekarang kita jual marketplace. Marketplace ya? Jualan marketplace oke? Cukup oke. Dibanding pasar gimana? Kalau awal justru marketplace-nya yang paling membantu ya. Karena kan seperti yang tadi diceritakan, kalau produknya ini tuh nggak perlu banyak marketing juga orang tertarik gitu untuk beli. Karena merasa butuh ya dan belum ada banyak saingan. Kalau sekarang mungkin seimbang gitu. Karena kalau di pasar kan kita juga makin lama makin banyak. Terus memang kalau secara ibu-ibu tetap walaupun makin banyak sekarang itu makin banyak ibu-ibu yang belanja lewat online, groceries juga online, tapi tetap lebih banyak di pasar tradisional. Iya sih. Pasar tradisional tuh nggak bisa diremehin lah ya. Banyak orang, tapi pasar tradisional tuh ini nggak sih skala maksudnya level orangnya itu yang beli di sana tuh menengah ke bawah kah? Kalau waktu itu kita coba interview beberapa ini ya yang terima sampel, nggak juga sebenarnya. Jadi hampir semua yang kita interview baik itu menengah ke bawah maupun enggak itu tetap ada belinya di pasar tradisional. Oh gitu. Oh nyuruh mbaknya kali ya? Mungkin atau nyuruh supirnya? Cuman tergantung tingkatannya ya. Ada yang kesana cuma sebulan sekali atau seminggu sekali gitu. Kadang-kadang kalau misalkan tergantung
lagi malas atau enggak juga. Ada yang lebih sering belinya di toko terdekat, ada yang di pasar, ada yang online. Tapi pasti tetap pernah ada yang pergi ke pasar gitu. Gitu ya. Aku izin cek Tokopedia. Oh, Ya oke, boleh oke. ya? Apa namanya? Boleh. Kupila Atau ya? di Shopee-nya aja mungkin Oh lebih Shopee. Kenapa Shopee? lebih banyak di Lebih Shopee. banyak di Shopee ya. Ibu-ibu biasanya di Karena Shopee. pembeli kita kan kebanyakan Iya, cewek kan. cewek sukanya di Shopee kenapa ya? Coba ya, Kupila. Oh iya nih. Tuh 3.000 terjual, 1.000 terjual, 2.000 terjual. Oh guys, jangan ngeremehin guys, bawang putih begini nih orang pada tapi rata-rata ini ya. Ini mah emang karena Surabaya ya. Tulisan Iya. ada apa sih? Lokasi awalnya ya, lokasi asal ya. Coba kita lihat nih ya, berapa ribu tadi? Mana sih, sorry. 2.000, ini ada diskon 33% nih, gimana? Kalian ngasih diskon dari Shopee-nya? Dari kita. Ngasih diskon Kita ya? kasih diskon supaya harganya tetap di harganya kita. 3.000 terjual. Bentar nih, ini kan satu saset 2.000. Orang beli sesaset atau satu renceng? Pernah loh ada orang yang beli 2 saset, 1 saset juga Bahkan pernah. ongkirnya lebih mahal daripada Iya, barangnya. Serius. Tapi packingnya kalian kan juga lebih mahal kayaknya tuh, bubble wrap apa. Iya, ya itu resiko kita Iya. sih. Iya kan? Belum komisi apalah, potongan segala macam. Iya. Oke, dia belanja gitu ya. FYI, video-video itu sebetulnya banyak yang pelanggan kita yang Bikin Membuat Bikin video. Ha. terus kita minta izin untuk re-upload. Menarik. Iya ya, simple guys. Begini udah gitu. Wow. Keren. Makin masak makin cepat gitu ya. Bagian komen di mana sih? Di sini ya, lihat semua ya. Coba kita lihat komennya. Harga terjangkau, packing aman. Ini mah standar ya, yang ini ya. Nggak, aku pengen lihat, makasih ya, keren karena membuat kepraktisan dalam memasak untuk yang nggak suka ribet, isi banyak, cocok dibawa bepergian jika mau traveling dan masak di villa. Oke. Oh, bisa buat traveling ternyata ya. Iya. Iya ya sih, mungkin kalau kayak orang Indonesia yang mau masak bawa ke luar negeri maybe atau apa kan, yang suka masak bisa beli Mungkin yang saset. camping Ada juga. satu lagi ya, Oh, pendaki camping. biasanya. Iya. Itu kan biasanya mereka masaknya nggak bawa yang aneh-aneh. Ah. Nah tapi karena ini jadi bisa masak lebih enak Berarti dikit minyaknya lah. lagi ya. Iya. Pinter guys, keren. Kalau online kalian marketingnya ini gimana? Ada bayar ads untuk iklan atau gimana? Kalau online gabungan ya. Jadi yang paling banyak sih awalnya itu afiliator. Itu yang paling banyak untuk kita, terus cost efficient juga. Terus kita milihnya juga yang bukan yang gede ya, influencer yang besar, tapi yang lebih mikro influencer. Tapi banyak. Tapi banyak. Oke, sebulan rutin? Sebulan iya pasti ada. Berapa sebulan kalau rutin. boleh tahu? Berapa Jumlahnya banyak? atau jumlahnya? Mungkin kalau setiap bulan sekitar ada 100-an gitu ya. 100. 100. Kalian nge-endorse sebulan 100? Itu kita jadi kalau sekarang itu lebih ke dari awal lebih ke arah kita kasih barter ini. Barang. Barter barang, betul. Kalian kasih yang mana nih? Yang saset ini renceng? Yang saset. Jadi Satu- commission satu piece satu renceng. 5 saset. Oh, kalau kirim saset supaya bikin video. commission kan kalau afiliator kalau kan affiliate tuh commission Affiliate based. tuh commission. Oh, tapi kalau yang emang murni nge-endorse aja ada. Jarang sih, lebih ke banyak afiliator. Dan itu setiap bulan ada 100 afiliator yang berbeda. Ya, kira-kira ya, enggak setiap bulan. Iya, kira-kira lah segitu. paham. Itu milihnya gimana? Kalau di Shopee atau di toko yang Tokped itu ada fiturnya. Atau di TikTok tuh juga ada fiturnya. Ada Jadi fiturnya. tinggal milih dari situ. Tinggal milih Cukup aja. mudah sih. Ha. Wow, itu yang ngurusin siapa? Saya. Fani Kalau berarti. marketing Ini kita tadi belum sempat nanya loh. Fani dulu kuliah apa? Kerjanya apa dulu gitu? Oke. Kuliah kebetulan di finance sama ekonomi sih. Nyambung. Masih nyambung. Masih nyambung. Karena semua kerja kan berhubungan dengan uang kan. Bener Justru nyambung. memilih itu karena dulu nggak tahu kan mau pilih apa. Ya udahlah finance aja karena kan pasti dipakai gitu. Bener. Tapi dulu waktu pertama kali kenal sama Alvin itu belum usaha berarti kan? Belum. Yang skincare tadi sebenarnya cuman Alvin aja sih. Yang pas skincare, tapi pas udah bawang ini baru mau ya. Iya. Anda bisa-bisanya percaya sama yang menjanjikan bawang. Nggak menyesal ya?
Iya, semoga nggak menyesal. Enggak menyesal dong, iya dong, kan udah nikah kan. Oke. Terus akhirnya mau gitu ya. Sempat ada penolakan nggak sih kayak kenapa sih mesti bawang gitu? Enggak sih kayaknya Iya, ya. Percaya aja Soalnya ya. juga waktu kita pelajarin makin lama makin yakin. Oh ya ini bagus sih. Waktu Juga aku sebenarnya kita mengalami kesusahan sendiri sih waktu Kenapa? itu. Jadi waktu itu kan di 2022 itu kan masih dekat-dekat COVID Pandemi. ya, Mhm. pandemi COVID. Nah kita kan juga sering beli makan di luar, Mm-mm. mungkin dengan ojek online. Nah lama-lama kita juga mikir masa kita beli makan di luar terus. Cuman kalau masak sendiri itu kan cukup repot juga ya, prepare masaknya, tapi makannya cuma sebentar. Jadi akhirnya karena kita punya pain itu, kita coba bisa nggak ya produk kita ini menyelesaikan pain-pain itu gitu. Menurut kalian, kenapa sih di Indonesia UKM itu susah maju? Mungkin yang perlu dipahami, selain kita memproduksi suatu barang atau jasa ya, contohnya kita juga punya masalah lain untuk masalah distribusi. Misalnya nih, masalah produksi udah kita selesaiin semua, beres produksi semua barang bagus, tapi kan kita harus bisa mendistribusikan barang ini kan. Nah, kalau untuk pabrik-pabrik besar atau perusahaan besar, itu kan mereka punya jaringan distribusi sendiri. Atau mereka punya rekan distributor yang besar-besar sudahan. Nah, beda dengan kita. Contohnya ya, per tahun 2024 awal sih, mungkin Indomaret, Alfamart, Superindo itu kan termasuk 3 besar ya. 3 besar itu punya sekitar 45.000 toko total. Kalau listing fee-nya per toko 200 sampai 300 ribu per satu SKU, itu kan udah besar banget kan. Coba aja kita hitung yuk. Berapa tadi Indomaret, Alfamart sama apa tadi? Superindo. Sama Superindo. Masing-masing anggap gitu ya. Anggap listingnya aja 45.000 estimasi. 45.000 ya estimasi. 45.000 Apa 45.000 store, rupiah kan? apa Toko. store? Toko. Toko. Totalnya itu ya. Iya. 45.000. Terus biaya listing fee-nya 200 sampai 300 ribu. anggap 2,5 lah ya. Ya. Anggap 250.000. Itu satu produk. Satu produk. Nah, berarti udah error langsung ininya. Saya 1,1 M-an kali ya. Enggak. Lebih. Kalau 45.000 toko, 200 ribu kan sekitar 9 M ya. Iya nih udah sampai error dia. 40 atau ini deh nolnya jangan pakai deh. Kali 250.000. 11 M-an ya. 11 Iya. M. Berarti gede loh. Susah sekali kan. Berarti Nah, kalau iya benar satu UKM mau masukin satu produk ke 3 retailer besar itu at least Iya. 11 M tadi itu. itu baru listing fee. Baru listing fee. Iya. Belum Belum lagi produknya kan Belum tempo terjual. kan. Jadi kita harus menyediakan produknya ini kan belum terbayar Mas Ian. Itu kan tempo. cash juga untuk menyediakan produk itu gitu. Bayarnya langsung nggak tuh biasanya? Ya itu tempo tadi. Enggak, maksudnya temponya sebulan atau 3 bulan tuh. Tergantung perjanjian sih, bisa 1 bulan, ada yang 3 bulan. Anggaplah 3 bulan deh. Iya. Iya kan? Karena kan yang kadang ya kita nggak tahu kan, misalkan lancar atau enggak gitu ya. Anggap 3 bulan. Terus mau masukin berapa produk tuh? Itu baru satu produk. Kan biasanya satu itu ya, satu baris gitu ya. Iya. Atau anggaplah 2 baris. Anggaplah sebaris lah misalkan. Harga cost-nya let's say berapa per produk. Kalau misalkan anggaplah 500.000 atau 200.000 misalkan. Anggap aja per produk 150.000. Anggaplah misalsan satu panjang gitu ya. Iya. Apa sih nyebutnya kalau di supermarket tuh? Satu display mungkin Satu ya. display ya, Iya. anggaplah segitu. Dikali 45.000 5.000. cabang itu Kan udah banyak sekali. udah banyak sekali. Terus kalau dia lancar 3 bulan kemudian baru dibayar, wow. Habis. Iya Cash bener flow-nya ya. habis. Tapi itu kan keadaannya ya. Maksudnya kan kita itu kan mungkin keadaan eksternal. Iya. Tapi bisa nggak keadaan internalnya juga kita penuhi? Misalnya kita bisa masuk di 10% aja. Mhm, Otomatis kan cuma 4.500 toko. mhm. Dari kapasitas produksi kita sekarang, bisa nggak tiba-tiba kita adjust permintaan mereka yang harus memenuhi, ya kan? Bener. Kalau mereka udah keluarin PO, kan harus cepat-cepat kita Nggak penuhi bisa kan? ditolak kan, kena penalti kan. Ya, Aha. dan kita kan juga usahakan tidak boleh terlambat, tidak boleh produknya jelek. Betul. Karena mereka nanti bisa kapok kan, tidak mau PO lagi kalau Cut produknya langsung. jelek. Iya. Iya. Itu juga
kendala juga sih, karena stigmanya kan UMKM itu secara quality nggak bisa terkontrol karena masih kecil. Jadi kalau kita mau kerjasama dengan yang agak besar, pastinya kan mereka ragu-ragu ini bisa nggak untuk supply barang dengan tepat waktu gitu. Jadi itu juga waktu itu kita pernah pengalaman juga sih, diragukan gara-gara takutnya kita nggak bisa supply dengan tepat waktu gitu. Iya ya, berarti itu ya alasannya kenapa UKM di Indonesia susah untuk maju. Iya, mungkin juga mereka juga ragu ya. Di luar itu mungkin mereka juga ragu, bisa nggak sih produknya ini diterima oleh masyarakat misalnya. Kalaupun misalnya diterima, repeat buying berikutnya, bisa nggak kualitasnya konsisten sama, rasanya sama, daya tahannya sama. Nah itu kan kita juga harus belajar untuk memenuhi itu kan, gitu. Iya ya, belum kalau produknya nggak laku, kalau di retur gimana tuh? Iya. Pusing lagi kan UKM. Bener-bener. Aku di supermarket ada nemu satu yang nggak minta listing fee. Oh. Itu nggak minta listing fee tuh. Ya nggak tahu ke aku dong atau ke yang lain juga nggak tahu ya. Tapi yang lain semua minta. Nah dari yang tadi 150.000 per cabang, per produk. Kalau dia misalkan punya 20 cabang aja udah berapa? Kalau aku masukin 10 produk aja udah berapa? Belum tukar faktur, ya kan? Dan lalala yang lainnya. Ada lagi yang kalau mau tukar faktur tau nggak? Suruh kertasnya itu harus bayar dulu. Oh iya. Ada yang kayak gitu supermarket. 1.000 atau 2.000 gitu kan? kan. Gitu cuma kayak ya elah gitu kan. Jadi gitu ya. Selain itu menurut kalian ada faktor apa lagi yang bikin UKM di Indonesia susah maju? Mungkin menurut kita ya itu sih, kita harus bisa, yang pertama ya, kita harus bisa membuat produk ini itu konsisten dan baik terus gitu. Jadi dulu kita pernah belajar ke pabrik-pabrik lain ya, kita suka belajar ke pabrik-pabrik lain. Nah di pabrik-pabrik lain itu kan SOP-nya ketat banget kan. Betul. Misalnya jalan harus lewat sini, baju harus seperti ini, sepatu cara pakainya harus seperti ini. Beda tempat mungkin sepatunya udah beda. Ternyata dulu saya bingung, kenapa kok harus sampai seperti ini gitu. Ternyata itu caranya mereka supaya bisa menghasilkan produk itu yang selalu konsisten. Jadi jangan sampai misalnya di batch ini ada kemasukan debu misalnya. Terus di batch ini prosesnya terlalu lama gitu. Jadi itu mungkin kita perlu pelajari lebih lanjut sebagai UMKM bagaimana pabrik-pabrik yang sudah berhasil ini mereka menjalankan operasionalnya. Menurut kalian perlu nggak sih pemerintah ikut campur di masalah yang pertama tadi, yang soal listing fee? Misal dibikin peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang mewajibkan supermarket itu menerima produk UKM tanpa listing fee misalkan. Sepertinya udah ada. Sudah ada. Kalau dari Indomaret mungkin ya atau Alfamart ya. Itu ada program-program di daerah-daerah tertentu itu UMKM yang lokal di daerah itu bisa masuk. Tapi tidak nasional ya. Kenyataannya ada apakah sih, begitu? Ada. Mungkin follow up-nya ya yang kurang ya. Follow up dari UKM-nya? Follow up untuk programnya. Programnya itu tadi sih. Oke, iya sih karena kan ya kalau anggaplah misalkan gini, aku lagi ke Bandung misalkan, kan bisa kelihatan di sana ada sih betul produk UKM yang ini di daerah lain nggak ada gitu kan, tapi bisa dihitung pakai jari lah, nggak banyak lah. Padahal betul. UKM-nya banyak. Ini kenapa? Apakah emang nggak lolos kurasi kah dari Indomaretnya misalkan, atau emang mereka nggak tahu mungkin ada program seperti itu si UKM-nya itu sendiri gitu kan? Terus oke lah itu ngomong Indomaret lah, tapi kan kayak misalkan tadi aku ngomongin supermarket ya, misalkan atau apalah yang lain-lain gitu kan. Mereka ada nggak program seperti itu untuk UKM? Kalau saya tidak salah ingat itu ada memang. Jadi mereka memang menerima produk-produk yang mungkin izinnya masih PIRT juga. Bukan soal listing fee-nya. Kalau listing fee-nya kayaknya tetap masih suruh bayar deh. Yeah. Maksud aku tuh itu bisa nggak listing fee-nya tuh nggak bayar? Oh, iya kan? Yeah, karena at least ada satu barrier yang kayak dipangkas nih gitu kan. Jadi UKM yaudah deh lo benerin deh produknya gitu. Tapi masuknya gue kasih gratis
gitu. Jadi lebih enak gitu. Ya, lebih friendly gitu ya mungkin ya. Bener, mungkin dari pemerintah bisa bantu di situ atau mungkin sudah ada kita nggak tahu atau Iya. gimana, perlu ada sosialisasi lagi yang lain. Mungkin kalau ada dan kita nggak tahu, mungkin berarti sosialisasinya yang kurang ke UMKM ya. Gitu. Kadang sosialisasinya gitu taruh di website. Siapa yang buka website pemerintah gitu? Oke. Terus masih ada lagi nggak kira-kira menurut kalian masalah yang bikin UKM tuh nggak bisa maju di Indonesia? Mungkin ya ini ya balik-balik lagi cash flow sih. Tadi kan dari yang dijelaskan itu masalah utamanya ya cash flow. Karena untuk kita bisa langsung besar itu kan butuh lebih banyak cash flow. Jadi mungkin tips aja sih ya. Kalau misalkan memang skalanya UMKM bisa dicoba dulu dari kecil. Setelah berhasil baru digedein daripada kita invest mesin yang langsung mahal atau invest packaging yang bagus banget tapi percuma juga kalau ternyata nggak bisa jalan gitu. Setuju. Ada tambahan? Kalau dari saya pernah mengalami masalah. Jadi misalnya gini, saya mau kerjasama nih sama distributor. Kemudian distributor ini setuju. Oke, saya mau nih sama produkmu. Tapi sebelum kita mulai, dia itu request. Dia request untuk punya sales canvasser tapi dari kita. Oke. Nah, itu berarti sama aja. Sama aja kita yang iya dong. sales Ngapain kendaraan itu sendiri iya. kan. Nah, di dianya juga dia belum kerja, belum mencoba, tapi dia sudah minta ini tuh, kayak minta di support A, support B, support C, termasuk support yang sales keliling tadi itu. Nah, waktu awal-awal itu mungkin kita masih mempertimbangkan ya. Karena kita kan merasa kita kan kayak ya lumayan lah ada yang mau bantu distribusi daripada tidak ada sama sekali gitu kan. Tapi ternyata setelah kita temukan orang yang mungkin bisa itu maksudnya bisa mendistribusikan dengan baik ya. Malah dia itu yang mungkin tidak aneh-aneh. Jadi dia langsung oke, tapi mungkin dia request saya ordernya dikit dulu ya. Saya coba dulu. Misalnya 1-3 bulan gitu. Kalau berhasil aku akan info, kalau enggak aku akan info gitu. Jadi seperti terlihat kan perbedaannya. Iya, benar. Tadi sempat cerita kalau ada video masak itu ternyata dari customer kalian gitu. Itu cara ngeyakinin kok mereka mau nge-share tuh gimana sih? Jadi kalau di awal itu kita info di awal ada beberapa ini ya, beberapa tahapan. Kita ada yang info aja kalau ini kita bagi-bagi free sample, tapi syaratnya nanti bisa kirim video masak ketika masak, dan kita juga izin untuk re-upload atau izin untuk collab di Instagram kan ada fitur collab ya, izin untuk collab di situ. Atau ada juga yang kita pakai cara giveaway atau undian. Nanti kalau yang videonya menarik itu kita undi untuk kita kasih hadiah gitu. Caranya gitu ya. Tapi efektif nggak tuh kira-kira? Kemarin itu ini mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada nggak yang komen di Instagram ya. Karena kan saya nggak tidak handle Instagram. Yang handle Instagram kan Stefani. Jadi ada orang yang tanya nih, ini produknya benar-benar UMKM nggak sih? Karena kalau memang benar-benar UMKM, saya tuh mau bantu mungkin buatin video juga untuk bantu jualin sampai gitu. dilihat ke situnya ya. Iya, jadi mungkin ada juga orang yang mau nih bersedia untuk bantu. Mungkin karena sesama pengusaha UMKM atau gimana gitu ya. Jadi mungkin nggak apa-apa sih bilang aja karena kita mungkin masih UMKM, jadi kita juga minta bantuan orang-orang untuk jujur untuk aja gitu ya. Iya. Salah satunya itu ya. Salah satunya juga itu sih. Pernah ada yang bilang ke saya waktu itu. Oke, jujur ya harus itu gitu ya. Iya. Oke. Boleh tuh guys. Jadi aku pernah lihat dari Steve Jobs kalau nggak salah, dia bilang dia hampir nggak pernah ditolak. Ya karena dia minta. Tapi kalau lo nggak minta, ya lo nggak dapet gitu kan. Bener sesimpel itu sih. Kadang UKM kadang takut mikirnya gengsi atau kayak mungkin gengsi atau mungkin takut minta juga ditolak. ya. Bener. Kalian next ke depan planningnya mau ngapain kira-kira? Apa mau buka
apa sih, reseller kah fokusin, atau mungkin lagi cari pendanaan atau apa? Jadi kalau rencana yang terdekat sih ya, kita mencari distributor dan reseller dulu. Jadi kita mau kuatin dulu networknya supaya produknya itu bisa tersebar lebih luas lagi. Lebih ke gitu. situ ya? Iya. Nanti kalau sudah cukup luas, dirasa udah cukup oke, baru kita kembangin, kita keluarin juga produk berikutnya. Nah, untuk produk berikutnya kan otomatis networknya kan sudah ada. Nah, itu bisa langsung tersebar dengan baik juga. Aku izin buka IG-nya boleh ya? Iya, Kopila, yang megang IG, Fani. iya. Oke, ini ada Kopila Gresik, Kopila Borneo, Kopila ID. Ini punya Yang- kalian semua? Oh, bukan. Yang Yang kita lain Kopila.id. .id. Ini yang Kopila Borneo apa nih? Beda Itu lagi ya? reseller. Oh, reseller dia bikin. Boleh sama kalian? Nggak Boleh. masalah. Nggak masalah ya. Ya, yang penting produk kalian juga kan. Oke, Kopila ID. Nggak kupas-kupas. Kopila pasti pas. Keren lah ini, serius. Tinggal langsung sobek, tinggal masak. Oke. Kita lihat nih IG-nya. Ini ide-ide postingan-postingan ini aku lihat kebanyakan adalah tadi ya, video-video masak Betul. gitu yang dari customer-customer itu. Enak lah kalau kayak gini. Kita lihat ya, masakan rumah ala resto. Ini mereka masukin bawang putihnya di mana nih? Ada di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah, bukan di awal ya biasanya. Jadi untuk sosmed kita juga sengaja Oh iya bener tuh nggak yang dimasukin. estetik gimana, karena kita memang pingin nunjukin sehari-hari kegiatan ibu-ibu waktu masak ya. Iya simple ya, bener ya. Tapi ngerasa gak sih kalau bawang putih itu kebanyakan dipakai di makanan Chinese food biasanya ya? Yang kayak gini kan, yang cincang sebutnya Cincang. ya. Tumisan, sayur-sayuran. Iya. Mm-mm. Pasta juga sih. Pasta kan Pasta. juga. Oh, alio-olio kayak Iya, gitu ya. alio-olio. Iya, bener. Banyak yang bilang enak kalau campur bakso. Oh ya? Itu kan tinggal campur harum wanginya. Oh, baksonya. Bakso. Oh, iya bener-bener. Kayak bakso. Di kuah baksonya maksudnya. Bakso apa ya namanya? Yang bakso gepeng itu apa sih? Terkena afung. Iya, dia ada bawang putihnya juga kan tuh. Iya. Gitu. Oh, ini udah ada supermarket. Kamu udah masuk supermarket mana aja? Kalau di Surabaya itu kita masuk di Hoki, semua cabang. Hoki Kalau semua cabang. Iya. Dia kan juga barusan buka di Citraland ya. Mhm. Itu kita juga udah Masuk tersedia. ke sana. Palapa, Mhm. terus Bonet, Mhm. terus Ciko. Ini Surabaya semua ya. Ini Surabaya. Sementara Surabaya semua. Kalian approach ke mereka atau mereka hubungin kalian? Kita approach pertamanya. Approach ke Fun mereka. fact-nya itu Bonet itu kan swalayan pertama yang kita datengin. Aha. Mungkin juga karena kasihan atau program UMKM ya. Gimana? Itu kita di sana dia bilang gini. Biasanya kalau orang mau masukin di sini bayar loh. Ini kamu saya bantu, kamu nggak usah bayar listing. Produkku tak masukin. Malah waktu itu kemasannya itu masih lebih jelek banget lebihan. Jadi masih plastik putih, terus tempel stiker, kotak, apa adanya gitulah. Mhm. Mereka mau terima Iya. sampai sekarang sih. Sampai gitu. sekarang Waktunya ya, berarti sampai hubungannya sekarang. bagus ya. Iya. Dan itu nggak bayar biaya listing fee atau Iya, apapun. tidak bayar listing fee. Jadi mereka benar-benar mau bantu sih waktu itu. Aku ada satu cerita gini. Jadi dulu aku dapat pameran gratis. Tapi tahu nggak di depan toilet dapat tempatnya. Padahal di itu tuh food. Karena kita UKM dikasih, cuman tempatnya nggak bagus gitu di samping depan toilet lah. Terus tapi dapat tuh klien waktu itu gitu, dapat cuman dikasih meja gitulah, ada yang beli gitu. Alhamdulillah tahun selanjutnya kita ada modal untuk bikin pameran di dalam sendiri. Gitu kan. Wah. Ketemulah sama klien yang tahun lalu itu gitu kan. Terus dia bilang gini, oh udah di dalam ya sekarang ya. Abis saya dulu kasihan sama kalian di toilet. Bawa berkah juga ternyata. Itu antara malu sama campur Happy. aduk gitu ya. Sama gimana gitu kayak, Pak. Bangga harusnya. Iya bangga dan gimana gitu. Karena dikasih toilet. Iya. Tapi itulah hidup lah kita. Itu jadi bagian dari cerita perjuangan Iya. ya. Begitulah. Thank you Pak udah percaya sama saya. Ini Alvin sama Fani yang paling jago masak siapa sih kau boleh tahu? Alvin. Alvin. Lebih sering masak. Gantian. Masa sih? Gimana kalau kita tes aja? Oke. Kita challenge ya, kita pengen tahu nih, dia beneran bisa masak nggak? Terus produknya ini bener-bener sesimpel itu nggak sih buat masak? Kita tes langsung ya. Bikin apa enaknya kira-kira? Bikin tumis kali ya. Tumis-tumisan ya? Iya. Kita coba cek ya, nanti di kulkas ada sayur apa. Kita coba bikin tumis yang simpel-simpel kayak bawang putih ini ya. Oke, kita coba. Yuk, kita siapin kalau gitu kompornya sekarang. Ini kita mau masak apa nih sekarang? Sawi. Tumis sawi. Tumis sawi.
Bisa-bisanya ya masak di tengah-tengah podcast ya. Oke lah, guys. Kita mau buktiin beneran enak nggak sih nih bawang putihnya gitu ya. Oke, kita tunggu sampai kompornya panas. Ya, Gitu. Ada ilmunya nggak nih masak-masak begini? nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Tunggu panas aja supaya jadi non-stick. Oke, sip. Kita tunggu kalau gitu. Nih, mendingan aku minggir aja ya. Biar kalian leluasa ya. Oke. Oh iya. Suami istri masak, guys. Jadi mau bikin apa? Kita mau masukin dulu bawang putihnya, terus kalau sudah kita langsung masukin sayur sama cabai. Terakhir kita masukin seasoning ya. Oke. Langsung sobek ya? Langsung sobek ke sini. Nggak perlu pakai minyak ya berarti? Udah ada minyaknya? Masukin ini? Ya, boleh. Langsung ya? Langsung. Baunya. Cabai. Coba dulu harusnya. Kecium nggak bau bawangnya? Oh, mantap. Sekarang? Cukup. Udah jadi nih. Udah gitu doang. Cepet kan? Hah? Ini masak apaan? Sebentar banget ini. Tapi wanginya mantap loh. Kita cobain ya. Ya. Tapi nggak perlu resting atau apa gitu. Nggak perlu sih. Langsung aja. Langsung aja sih. Oke. Cuma mungkin masih panas ya. Nggak apa-apa, kita kuat kok. Kita butuh sendok dan garpu berarti ya. Oke, ntar aja situ. Oke, thank you. Ini namanya Yando yang bawa sendok. Boleh. Cobain ya. Langsung aja nih ya. Panas. Wih. Cepet banget loh ini loh. Ini doang. Wrappingnya juga cepat ya. Kenapa? Wrappingnya juga cepat. Iya, Nggak jangan perlu. komplain ya, kita nggak ada plating, langsung coba dari wajannya aja, dari woknya. Bismillah. Gimana menurut kalian? Oh salah, saya yang komen ya. Jadi, bawang putihnya cukup segini, apa perlu nambah? Garamnya gimana? Garamnya aja sih. Kalau bawang putih Kayaknya cukup. garamnya kurang ya, bawang putihnya Iya. sudah enak sini guys. Kalau bawang putih enak, tapi chefnya mungkin yang perlu diganti. Enak guys, serius guys, ini simple banget. Kita fokus ke bawang putihnya ya. Ya, kita hari ini nggak apa namanya, nggak ngomongin garam atau sayuran atau apa atau plating. Emang kita fokus ke bawang putih. Menunjukkan kalau sini bawang putihnya super simple. Karena dia udah hampir mau matang ya sebenarnya ya. Iya. Jadi Karena kan langsung sudah aja melalui proses sterilisasi. sterilisasi itu ya. Wangi guys. Mantap, beneran. Enak loh terus beneran. Kita ngambil lagi lah. Udah ya kelar ya. Ini beneran simple banget ini. Ya, video masak tersimpel ini. Nggak sampai 1 menit. Wah ada 30 detik kayaknya. Mantap. Bawang putihnya enak. Oke, kita lanjut. Podcast lagi ya. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita rapiin lagi. Gimana? Enak nggak? Lumayan ya. Kurang micin kayaknya. Tapi beneran jadi simple banget sih. Kayak Iya, gitu. jadi preppingnya tidak perlu lama-lama. Bener-bener, karena kan emang di sini kan cuman bawang putih aja, nggak ada MSG. Jadi perkara enak atau enggak itu tergantung dari yang masak gitu kan. Mungkin kurang bumbu kayaknya. Oh iya. Berarti skillnya yang kurang berarti. Ah, kenapa? Enggak, Skill segitu masak. aja udah enak soalnya. Mungkin harus ditambahin bumbu ini nih. Nah, gitu maksudnya. Oke, tapi at least ini produk benar-benar terbukti mempermudah orang-orang di rumah masak gitu. Oke, kita lanjut ngobrol lagi kalau gitu ya. Oke. Ini kalian pakai bawang putih jenis apa sih kalau boleh tahu? Kalau di pasar Surabaya sih bilangnya bawang putih Siko. Siko. Iya. Dari mana itu? Kalau bawang putih Siko ini dari Cina sih. Oh iya, Cina ekspor bawang putihnya masif banget sih ya. Iya, iya. Ke seluruh dunia kan dia Iya. kan, even Amerika aja juga Iya. mereka
Bermasalah tuh. Ya, bermasalah dengan bawang putih. Bener-bener. Terus Indonesia juga begitu ya. Terakhir sih saya lihat datanya itu ada di tahun 2022. Menurut BPS ya, itu untuk bawang putih mentah ya, kita itu 100% impor. What? Indonesia 100% impor bawang putih? Ya, menurut data BPS ya, bukan menurut saya ini. Iya. Wow. Emang Indonesia nggak bisa nanam bawang putih apa gimana? Ya mungkin karena iklim ya, karena iklim atau mungkin karena bibit, saya juga kurang tahu ya. Mafia kali. Mungkin. Wow, 100% impor ternyata ya. Iya. Tapi kalau bawang merah kan masih ada kan, Iya, bawang merah Brebes masih atau banyak. daerah-daerah Ya, lain bawang merah kan. masih ada. Apa sih katanya Jambi atau mana gitu. Pokoknya Indonesia masih banyak lah untuk bawang merah ya. Ya, bawang merah, cabai masih ada. Iya, kalau apa tadi? Tapi cabai Cina banyak juga loh, ngeri juga loh. Bisa kayak cuman bubuk gitu ya. Itu kayak cuman, aduh, murah banget harganya gitu. Ntar aku inget-inget. 30.000 sekilo. Wah. Yang kering. Yang kering artinya apa? Freshnya 3.000. Iya. 3.000 sekilo fresh, bayangin coba tuh. Semurah itu di Cina. Ya, mungkin kalau masalah cabai itu, atau mungkin juga beberapa produk dari Cina ya, mungkin tidak cuma meliputi cabai. Itu kan mereka sudah mengembangkan GMO-nya produk-produk tersebut. Jadi dari pemerintah itu membantu dengan membuatkan GMO-nya untuk petani-petani. Yang saya pernah lihat itu ada tanaman padi itu bisa tumbuh sampai 2 meter. Oh ya? Ya, jadi karena kan penduduknya mereka kan banyak dan mereka itu kan pembangunan secara masif kan. Otomatis yang dulunya tanah-tanah itu jadi bangunan-bangunan. Otomatis kan tanahnya semakin sedikit tapi produknya semakin banyak. Akhirnya mereka mengembangkan bagaimana dengan lahan yang sama itu menghasilkan produk yang lebih banyak. Jadi tanaman padinya itu dibuat supaya pohonnya jadi lebih tinggi. Oke. Otomatis kan harganya jadi bisa lebih murah karena yang dihasilkan lebih banyak. Oke. Gitu. Kemudian tadi kan nyebutnya bubuk ya. Kalau bubuk itu berarti kan sudah proses. Nah, sedangkan di sana itu orang-orangnya sudah bisa memproduksi mesin sendiri. Mereka bisa memproses produknya otomatis. Jadi otomatis kan harganya itu bisa ditekan dengan baik. Produksinya bisa efisien, modal yang dikeluarkan juga lebih rendah. Kalau misalnya kita harus, daripada misalnya kita beli mesin dari tempat lain gitu ya. Jadi kalau orang mau beli atau mau jadi reseller mungkin gimana caranya? Oke, jadi kalau mau jadi reseller Kupila, langsung visit aja ke Instagram Kupila ya, @kupila.id. Nanti kontak WA yang ada di situ, nanti kita langsung kasih tahu caranya gitu. Oke, ada biaya minimum order atau apa? Kalau minimum order nggak ada, cuman nanti harganya tergantung dari berapa yang diorder. Oh gitu ya. Kalau minimum itu lebih ke arah ekspedisi sih. Karena kan ekspedisi itu kan yang kargo kan yang murah. Nah kargo itu punya minimum 10 kilo. Betul. Gitu. Jadi ngejar situnya ya. Iya, ngejar Baru supaya dikirim. pengirimannya kan tidak buang-buang uang. Lah kalau dia orang buat rumahan ngaku-ngaku buat jualan gimana? Asalkan pembelian jumlahnya Nyampe segitu. nyampe nggak masalah. Nggak masalah ya. Gitu. Oh ya jangan lupa Kupilanya tuh double P. Tadi aku cari nggak pakai double P, nggak dapat, nggak keluar. Harus double P ya guys. Kupila.id gitu. Nggak kupas-kupas, Kupila pasti pas. Cakep ya. Ini guys produknya ya. Tuh, jadi kalian kalau masak pakai ini aja. Kalau dia masaknya cuma sedikit, simpen di mana? Kulkas atau freezer nih? Di kulkas biasa enggak apa-apa. Nggak masalah. Berapa hari di kulkas? 3-4 hari masih enggak apa-apa. Kalau udah dibuka ya. Ya, Udah kalau dibuka. Kalau belum dibuka 12 bulan enggak apa-apa. 12 bulan aman. Taruh di freezer kayaknya bisa aman ya kayaknya ya. Aman Kalau sih di freezer aman. Kayaknya kalau 12 bulan di suhu ruang, di freezer kayak bisa 2-3 tahun kayaknya ya. Ya nggak sih? Di freezer lebih lama pasti. Pasti lebih lama. Karena yang membuat oksidasi itu kan matahari ya. Jadi kalau kita jemur otomatis umur produknya turun. Di ruangan umur produknya lebih baik gitu. Kalau di ruangan kena matahari ya umur produknya turun sedikit gitu. Oke. Kalian total karyawan udah ada berapa sekarang untuk produksi? Kalau untuk produksi itu 3 orang, sales 3 orang. Oh nggak banyak berarti ya? Iya. Untuk 40 kilo berarti udah cukup efektif dong kalau gitu. Justru ya, saya pernah ke pabrik air minum. Dia itu
bilangnya satu line mesin. Jadi satu line mesin itu dari produk. Jadi air itu kan diambil ya. Iya. Diambil dari tanah. Terus proses filling. Jadi dia punya botolnya itu masih kecil-kecil nih kayak gini. Terus kan dibuat botol, jadi botol sambil diisi sampai packing. Sampai packing jadi berupa satu karton gini. Itu cuma 6 orang. 6 orang. Satu line. Udah full otomatik. Iya. Jadi mungkin orangnya itu bukan acuan ya, bukan acuan untuk menentukan produktivitas itu. Setuju. Apakah sudah cukup baik atau belum? Tapi mungkin dari produktivitas kita sendiri yang harus diukur. Kalau bisa makin sedikit orang makin bagus dong. Makin sedikit dan hasilnya makin banyak. Iya. Setuju. By the way, kita ada pertanyaan dari follower nih. Oke. Nah, biasanya pertanyaannya suka unik-unik. Kak, apa betul vampir atau Dracula itu takut bawang putih gitu? Di Indonesia ada nggak sih vampir Dracula? Kayaknya nggak Nggak ada. ada. Ya. Tapi menurut kalian pernah dengar gak sih kenapa sih vampir atau Dracula tuh takut bawang putih? Pernah dengar, cuman nggak tahu secara pastinya ya. Tapi yang tahu ada memang senyawa di bawang putih ini yang bikin apa sih? Bikin menetralisir apa sih namanya ya? Kayak aura buruk gitu. Menetralisir aura buruk. Film zaman dulu mungkin ya. Film apa sih? Yang aku tahu nggak vampir Cina atau nggak sih yang ditempel Iya, lompat-lompat itu. Tapi itu nggak pakai bawang putih. Yang kan Dracula yang barat-barat itu deh. Yang takut bawang putih deh. Apa yang di Cina juga gitu? Kalau yang di Cina kayaknya enggak ya. Enggak ya? Vampir yang di barat. Jadi kenapa kira-kira? Yang taunya sih kalau bawang putih itu kita tinggal di kamar, itu besoknya bisa hitam. Karena kalau kita lagi sakit ya, terus ditaruh di kamar, besoknya hitam karena dia nyerap itu tadi, aura negatif tadi itu. Bukan aura mungkin ya, kayak bakteri dan lain sebagainya itu diserap gitu. Oke. Seperti itu. Berarti kalau gitu black garlic nggak bagus dong? Apa gimana? Wah, kalau itu Itu mungkin varietas sih. ya. Jadi Varietas yang berbeda. Enggak. Yang bawang putih di apa? Dihitamkan. Dihitamkan yang ditaruh di bukan microwave apa sih? Rice cooker. Oh. Pokoknya dia di panas gitu ya. Jadi dia jadi menghitam gitu kan. Dia rasanya kan berubah gitu kan. Mungkin pengolahannya ya kalau itu. Pengolahannya ya. Jadi gitu guys, kalau kalian punya jawaban, ada literaturnya atau apa gitu ya, atau mungkin pernah nangkep Dracula gitu kan, suka konten aneh-aneh gitu ya kadang. Boleh di-share ke kita. Boleh di-share ke kita gitu ya. Oke. Ini pertanyaan aja dari followers ya, bukan dari kita. Oke. Karena ada prinsip hidup nggak yang dipegang selama ini? Kalau saya sih, know yourself Know yourself. and know your enemy. Know your enemy. You have enemy? Mungkin bukan enemy ya, Apa? tapi setiap produk itu kan mungkin selalu ada persaingan ya. Oh guys, ngomongin produk guys, bukan orang ya. Oke, sorry. Jadi kan kita harus paham, misalnya persaingan kita itu seperti ini. Jangan sampai kita masuk ke produk yang saingannya tuh udah berat banget gitu kan. Jadi kan otomatis kita akan mengalami kesusahan sendiri di produk tersebut gitu. Jadi riset lah intinya ya. Iya. Balik ke yang pertama tadi ya. Iya. Oke, jadi harus tahu diri sendiri dan tahu itu. Iya. Kalau Stephanie? Kalau dari saya selalu salahkan diri sendiri dulu. Wih. Karena dengan begitu kita baru bisa improve gitu. Karena sering ya kalau kita kena musibah atau apa kan kita pasti nyalakan kondisi. Nah itu kita nggak bakal bisa maju lah istilahnya. Jadi apapun itu salahkan diri sendiri dulu. Kalau sosok idola? Kalau saya itu mungkin suka Lee Seng Tae mungkin ya. Itu siapa tuh? Itu tuh pendiri Sampurna. Oh. Jadi dia kan pernah kebakaran, pernah bangkrut karena perang, tapi tetap bisa sukses karena orangnya kan ulet, tidak mudah menyerah gitu. Itu sosok idola ya? Ya mungkin kalau yang lokal mungkin itu ya. Oke. Kalau yang luar mungkin ada? Kalau yang luar mungkin Ray Dalio ya. Itu siapa tuh? Ray Dalio itu hedge fund yang punya hedge fund Bridgewater. Jadi kalau di Dalio itu kan hedge fund, tapi dia itu juga mengajarkan prinsip-prinsip itu, prinsip kesuksesan, kemudian tentang meritokrasi. Jadi tidak, kalau di dia itu tidak ada senioritas. Jadi orang yang
punya ide lebih baik itu bisa diterima siapapun dia gitu. Itu sih kalau saya. Oke, kalau Fanny? Kalau saya terus terang ini mungkin terkesan corny ya, tapi ayah saya sendiri. Oke, kenapa? Karena mungkin sejak kecil itu ngelihat posisi ayah kalau dengan orang lain itu biasanya kan orang itu either ditakuti atau tidak gitu ya. Nah, kalau ayah saya ini lebih ke arah bisa membuat orang hormat gitu kepada beliau. Nah, itu yang pingin sekali saya pelajari, gimana sih caranya jadi orang itu ikut kita bukan karena takut ya, tapi karena memang segan dengan kita. Kenapa kira-kira ayah usahanya apa kalau boleh tahu? Sekarang udah pensiun sih, tapi kalau sebelumnya itu pekatul. Apa ya pekatul? itu apa sih? Pakan ternak. Pakan ternak. Dia ada usaha itu gitu ya? Iya, pada waktu itu. Masih atau gimana? Sudah tidak ada. Sudah pensiun. Sudah pensiun Iya. ya? Oh enggak, maksudnya diwarisin gitu Oh, atau enggak. apa? Ditutup aja gitu? Tutup aja, iya. Terakhir nih, kasih pesan dong untuk para UKM di Indonesia. Apa bisa mereka pelajari dari kalian? Kalau mau mulai bisnis, itu nggak perlu mulai yang besar atau fancy dulu. Dicoba dulu satu hal kecil aja, itu di test market kan ya, itu yang paling penting. Jadi produk apa itu nggak penting, yang penting apakah ada marketnya. Jadi jangan mikir produk saya kurang bagus warnanya, produk saya kurang baik rasanya. Nggak itu dulu, tapi coba dulu aja ke market, ada nggak marketnya. Kalau sudah dapat testimoni atau feedback dari market, baru kemudian kita masuk ke produknya. Itu juga biar kita nggak terlalu ngeluarin banyak uang ya di awal. Kalau dari saya sih, karena kita kan sama-sama pengusaha ya, pasti banyak sekali masalah yang akan kita hadapi. Kalau dari saya sih mungkin jangan mudah menyerah ya, karena masalah itu kita selesaikan aja satu-satu supaya tidak terlihat besar. Jadi one step at a time. Gitu ya. Oke. Alvin, thank you banget. Fanny juga udah mau mampir ke studionya The Spice Guy. Dan mereka guys dari Surabaya ya terbang ke sini. Thank you banget. Aku ngerasa terhormat banget kalian mau datang ke sini gitu ya. Thank you juga udah Thank you diundang. udah diundang. Hopefully kita ketemu berapa tahun lagi gitu ya. Yeah. Kalian sudah meroket banget gitu ya. Amin. Udah publiknya udah besar. Amin ya, mudah-mudahan sukses Spice terus Guy ya. juga mungkin followernya, subscribernya udah Amin. banyak ya. Guys, subscribe guys gitu. Kita lebih ramai di TikTok daripada di YouTube gitu. Oh gitu. Gak tau TikTok kayak komennya agak barbar gitu. Karena Tapi komennya rame. barbar, jadi algoritmanya Justru naik. semakin ya. Iya, rame. bener gitu. Kalau di YouTube kayaknya karena nggak tahu ya terlalu serius atau podcastnya kelamaan atau gimana. Jadi kalau kalian mau kasih saran, silakan komen. Terus kalau misalkan mau kira-kira siapa yang mau diundang next episode, juga komen juga gitu. Tapi thank you loh doanya loh ya, biar subscribe-nya banyak. Iya. Oke guys, segitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya.